Adegan dibuka saat kedatangan mantan kolonel Angkatan Darat Inggris yang bernama Kolonel Alan Fokker. Dia baru saja tiba di London untuk menemui panggilan dari Edward Matterson, seorang pemilik bank dagang yang sangat kaya raya. Sebagai seorang tentara bayaran, 2 tahun lalu Alan pernah disewa Edward untuk mengawal Presiden Limbani. Namun misi itu gagal karena belum tiba di tempat tujuan. Pesawat yang ditumpangi oleh sang presiden dibajak oleh lawan politiknya, yakni Jenderal Endova, seorang diktator terkorup di Afrika. Selepas peristiwa itu, Uganda setuju untuk menahan Presiden Limbani di sebuah barak militer dan berjanji tidak akan melepaskannya dari tahanan tersebut. Hal itu membuat Endova mengumumkan pada seluruh rakyatnya bahwa Limbani telah meninggal akibat terkena serangan jantung. Akan tetapi setelahnya, Uganda tiba-tiba saja memberi ancaman kepada Jenderal Endova untuk segera membebaskan Limbani. Maka karena ia takut Limbani akan kembali mengambil jabatannya, ia memberi perizinan membuka tambang tembaga untuk Edward, di mana sebaliknya Edward harus menyerahkan Limbani secara diam-diam kepadanya, atau dia sendiri yang akan membunuh Limbani. Oleh karena itu, Edward yang sebenarnya membenci sikap Endova yang semena-mena hendak menyewa Alan untuk membebaskan Limbani secara rahasia, agar sang presiden bisa kembali menjabat dan ia bisa memperoleh hak penambangan tembaga dari Limbani. Alan pun mencoba menerima tawaran dengan memberi beberapa syarat, yakni bayaran yang besar dan meminta dicarikan 2 orang teman lamanya, yaitu Kapten River Genders dan Letnan Sam Finn. Setelah berkoordinasi dengan kaki tangan Edward, ia pun mendatangi kediaman Genders, seorang bapak beranak 1 dan merupakan ahli strategi militer yang cerdas. Alan pun langsung mengajaknya untuk bergabung dalam misi penyelamatan. Namun karena Genders merupakan orang yang tidak mata duitan, ia menolaknya karena ingin menikmati masa pensiun bersama sang putra. Bahkan sudah berencana mengatur liburan pada akhir tahun ini. Tapi karena Alan sangat mengenalnya, ia pun sengaja membuka peta lokasi agar Genders bisa terpancing oleh ajakannya. Dan terbukti, Genders langsung merasa bahwa ia harus turun tangan dalam misi ini, dengan kesepakatan bahwa ia harus melewati liburan bersama putranya lebih dulu. Setelah itu, mereka mulai mencari Flynn ke sebuah tempat perjudian. Namun sayangnya, Flynn yang dulunya seorang pilot pengawal Irlandia, kini sedang dalam persembunyian karena baru saja membunuh seorang keponakan dari mafia London. Lewat bantuan dari kekasih Flynn yang berjaga, Alan pun mempunyai akses memasuki tempat persembunyian Flynn dan mengajaknya untuk bergabung. Tak hanya itu, ia juga mampu memaksa Edward untuk melakukan penawaran langsung dengan sang mafia agar mereka bisa membebaskan Flynn dari kejaran. Namun karena para ajudan sang mafia belum mengetahui kesepakatan itu, mereka menyerang tempat persembunyian Flynn. Beruntunglah mereka masih bisa selamat karena para ajudan baru mengetahui bahwa bos mafia meminta mereka untuk mundur. Setelah 3 perwira berkumpul, mereka membahas rencana pembebasan Presiden Limbani yang disusun langsung oleh Jenderal secara rinci dan logis, di mana strategi itu pun disetujui Ruston, penasihat militer yang dibayar oleh Edward. Hingga sepertiga uang muka pembayaran bisa dicairkan dan proses perekrutan 50 tentara bayaran bisa dimulai. Namun ternyata waktu keberangkatan tiba-tiba dimajukan. Hal itu jelas sangat di luar rencana mereka. Lepas dari itu, Alan yang masih kekurangan bintara menemui satu kawan lama yang bernama Sersan Sandy. Ia memilihnya untuk mendisiplinkan 50 rekrutan, meskipun sang istri menentang Sandy untuk kembali bertugas sebagai seorang tentara. Begitupun Flynn yang menemui Peter, salah satu teman lamanya, di mana ia langsung setuju untuk ikut, lantaran butuh uang untuk membangun ternak di kampung halamannya, yakni Afrika Selatan. Singkat waktu 50 orang tentara bayaran mengikuti proses singkat perekrutan, di mana ada seorang anggota medis yang terlibat dan sisanya merupakan orang-orang yang sudah mempunyai banyak jam terbang. Sebelum berangkat, Genders berpamitan dengan sang putra, sekaligus meminta maaf bahwa janji yang sudah pernah ia katakan ternyata tak bisa ia tepati.
One day I'll tell you. That's a promise. Let's sit down. Kemudian pasukan pun dikirim ke Swaziland untuk menjalani latihan fisik yang dipimpin langsung oleh Sandy. Hari demi hari mereka dipaksa terus berlatih. Para rekrutan yang kebanyakan sudah berumur cepat merasa lelah dan tak jarang menderita encok ringan. Namun bukan semata-mata karena uang, alasan mereka mengajukan diri juga karena sebagian jiwanya sudah dipertaruhkan untuk bertarung di medan pertempuran. I will personally string you up by the balls, George. Beat you fucking abortion! Kemudian penolakan pun disampaikan oleh Sandy, di mana Ellen memintanya untuk mundur. Namun ia bertekad akan ikut dalam misi, bagaimanapun resikonya. Hingga setelah strategi telah diatur dan pasukan mulai dipecah menjadi dua tim, Genders pun menitipkan putranya pada Ellen jika suatu saat nanti ia tidak bisa kembali hidup-hidup. Maka usai latihan berakhir, 50 tentara bayaran berangkat menuju Zembala, sebuah markas militer tempat Limbani ditahan. Mendarat dengan selamat, mereka bergegas menuju ke barak militer, di mana tim A yang dipimpin oleh Ellen maju lebih dulu, hingga Peter membunuh 3 orang penjaga menara dengan menggunakan panah beracunnya. Baru setelah itu, Genders bergerak ke tempat di mana pasukan masih tertidur dan menyemprotkan gas cyanida, salah satu cara membunuh dalam militer yang dilarang keras oleh PBB. Hal itu dilakukan karena mereka tak punya cara lain yang instan untuk menghabisi 200 tentara tanpa menimbulkan suara. Sementara itu, sebagian tim A berhasil menerobos masuk untuk meminta kunci penjara, di mana Ellen pun bergerak untuk segera mencari keberadaan Limbani. Namun karena pasukan mencoba melakukan perlawanan, mereka pun harus membantainya saat itu juga. Hingga kurang dari 10 menit, Limbani pun sudah berada di tangan mereka, di mana keadaan sang presiden sudah sangat miris, hingga Ellen pun meminta pasukan mengabari Flynn untuk bergerak mengamankan bandara. Maka saat tiba di bandara, tim B yang dipimpin oleh Flynn langsung menghabisi beberapa pasukan secara diam-diam. Mereka bergerak sangat amat bersih dan membunuh seluruh orang agar pesawat penjemput bisa mendarat dengan aman. Selesai melakukan tugas hanya dalam beberapa menit, tim A tiba dengan 2 mobil dan segera menggotong Limbani. Sandy pun membimbing pasukan menuju landas pacu agar pesawat mudah menemukan mereka, di mana setelah saling mengontak, pesawat muncul dan melakukan pendaratan. Jelas raut bahagia dari setiap wajah sangat tergambarkan, sebelum tiba-tiba pesawat kembali naik dan memupuskan harapan mereka dalam sesaat. Hal tersebut membuat semuanya sangat tidak menyangka, terkhusus Ellen yang baru menyadari bahwa mereka telah dikhianati. Dugaan sementara bahwa Edwardlah orang dibalik semua ini, karena sepertinya ia melakukan kesepakatan dengan Endova dan tidak membutuhkan Limbani lagi. Untuk itu Ellen bertanya pada Genders kemana mereka akan pergi, namun menurutnya tiap jalur seakan membawa mereka pada kematian, dan satu-satunya tempat yang bisa dilalui adalah bagian selatan, yaitu negara tempat Limbani dilahirkan. Dari sana mereka bisa melakukan pemberontakan, lalu mengembalikan jabatan Limbani sebagai seorang presiden. Dan jika pemberontakan berhasil, mereka bisa menurunkan Endova, sekaligus bisa membalas dendam kepada Edward atas pengkhianatannya. Adegan berpindah di London, di mana Edward sama sekali tak merasa bersalah atas perbuatannya. Ia menikmati 2/3 uang yang seharusnya menjadi jatah tentara bayaran, sekaligus hak pengelolaan tambang yang akhirnya ia dapatkan. Sementara itu, saat pasukan masih di tengah perjalanan menuju desa kelima, mobil dari tim A yang di belakang seketika mogok di pertengahan jembatan. Tak hanya itu, tiba-tiba saja serangan dari udara datang bertubi-tubi, menggempur mereka secara mengejutkan.
Akibatnya, 18 pasukan tewas terpanggang. Hal tersebut membuat Ellen mengambil langkah untuk memisahkan diri. Ia akan berjalan dengan 3 anggota tim yang tersisa, sambil membawa Limbani selagi tim B mengalihkan perhatian. Setelah berjalan cukup jauh, Peter memutuskan untuk menggendong Limbani seorang diri tanpa bergantian. Selama itu pula, mereka terus menyusuri hutan, di mana kedekatan pun seakan otomatis terjalin, karena Limbani dan Peter berasal dari kampung yang sama. Begitupun tim B yang sementara waktu memilih bersembunyi, agar aman dari kejaran pesawat. Singkat waktu pasukan tiba di desa kelima, di mana Genders bertemu dengan kawan lama yang bernama Gagen, mantan tentara Irlandia yang kini menjadi seorang pendeta. Gagen pun marah atas datangnya Genders dan seluruh tentara bayaran, karena ia tahu bahwa kehadiran tentara asing akan membawa sebuah malapetaka. Maka dari itu, Gagen terang-terangan mengusirnya dari desa. Di sisi lain, tim A yang masih beristirahat, tiba-tiba saja diserang oleh sekelompok pasukan Simba, di mana orang yang pertama kali mengetahui adalah Witty, hingga ia pun mencoba melawannya selagi Allen bergerak untuk mengamankan Limbani. Witty pun terus melawannya sendirian, namun karena jumlah musuh yang terlalu banyak, ia menjadi sasaran empuk penyerangan dan tewas sangat amat mengenaskan. Saat itulah Jesse dan Peter berusaha lari dan terus melawannya, hingga Ellen pun menyerahkan Limbani pada Peter, di mana ia terlibat baku tembak dan berhasil meloloskan dirinya. Namun saat Peter bergerak untuk mencari tempat yang lebih aman, ia justru menempatkan dirinya dalam sebuah bahaya. Tak lama dari itu, Sandy yang posisinya tidak jauh datang membawa bala bantuan. Namun mereka sudah terlambat karena Peter sudah tidak bisa diselamatkan. Kemudian mereka kembali ke desa Kalima, di mana Limbani mengetahui bahwa Ellen ingin mengajak warganya berperang untuk merebut kembali jabatannya. Namun baginya hal itu akan membuat rakyatnya musnah, karena sangat mustahil busur panah bisa melawan senapan mesin. Selain itu, Genders juga memastikan bahwa penduduk memang tak memiliki kesiapan untuk berperang. Hingga kemudian, Gagen datang untuk mencegah adanya perang saudara. Ia pun memberitahu bahwa sekitar 4 kilo ke depan, ada sebuah pesawat rongsokan yang masih bisa membawa mereka untuk pulang. Maka Flynn yang memang bisa mengemudikan pesawat jenis apapun, ditugaskan untuk mengecek kebersamaan 4 orang pasukan. Di mana tepat saat itu, lusinan pasukan Simba juga dalam perjalanan menuju ke desa. Kemudian saat Flynn tiba, ia pun langsung mengamankan penjaga di sana. Begitu juga Ellen dan pasukan yang membawa Limbani. Tiba-tiba saja diikuti oleh 1 orang dan membunuhnya saat itu juga. Mereka pun terus bergerak sambil mengabari Flynn bahwa posisi mereka telah dalam kejaran hingga Gagen diminta untuk segera pergi. Lalu tak lama dari itu, pasukan Simba mulai terlihat tak jauh dari posisinya, di mana mereka segera berpencar untuk mengamankan tempat, hingga Sandy pun memulai pertempuran lebih dulu. Until I tell you you're dead, understand? Serangan tersebut membuat setengah pasukan Simba tumbang dan sisanya berlari mundur, di mana hal itu dimanfaatkan oleh Sandy untuk mendesak maju, meskipun tak sedikit juga kawan mereka yang tertembak. Saat itulah Ellen menggiring pasukannya dari sisi yang berbeda. Mereka langsung menyerang hingga bentrokan senjata terjadi semakin sengit. Bahkan meski usia mereka tak lagi muda, mereka mampu mengimbangi tiap serangan yang terus dikerahkan. Hingga setelah mesin pesawat menyala, mereka cepat-cepat bergerak untuk mengamankan Limbani lebih dulu. Namun hal itu sangat tidak mudah, karena mereka terus diberondong peluru hingga Limbani pun tertembak di perutnya. Tak hanya itu, Sandy dan Ellen pun mati-matian berlari selagi Genders masih melindunginya. Namun tetap saja, peluru bersarang di tubuh Sandy hingga Ellen terpaksa harus meninggalkannya.
Kemudian giliran Genders dan pasukan terakhir yang harus pergi, di mana Ellen memaksa pesawat untuk berhenti. Namun Flynn tidak bisa melakukannya karena mereka dalam posisi yang terhimpit. Alhasil, mereka pun mengejar pesawat sekuat tenaga, hingga tiba-tiba hal tersebut membuat ia memaksa Ellen untuk membunuhnya, daripada ia berakhir dilucuti oleh pasukan Simba. Maka Ellen pun tak mempunyai pilihan lain, meskipun hal itu sangat amat menyakitkan. Setelah pesawat berhasil mengudara, hanya 13 orang yang terhitung selamat, di mana mereka akan menuju bandara terdekat Rhodesia, sejauh 800 mil dengan bahan bakar yang ditaksir masih tidak cukup. Tak hanya itu, kondisi Limbani juga semakin memburuk, di mana ada pula satu pasukan yang tewas, hingga mereka terpaksa harus menjatuhkannya. There was nothing else to do. Dan saat sudah dekat dengan bandara, Flynn mulai meminta izin pendaratan karena ada 7 orang yang terluka. Namun pihak bandara tidak mengizinkan dan mengancam akan menembak jatuh jika mereka nekat untuk mendarat. Hingga Ellen pun membawa bukti keberadaan Limbani, yakni sebuah pesan singkat bahwa ada rapat rahasia di perbatasan Zambia mengenai intervensi pemerintahan pusat dalam krisis di Kongo. Dan bertepatan dengan bahan bakar yang habis, mereka pun mendapatkan izin untuk mendarat, meskipun Limbani sudah tidak tertolong lagi. Selepas peristiwa itu, Ellen tak kehilangan cara untuk menyingkirkan Edward. Meskipun Limbani telah wafat, ia kembali ke London dan menyusup ke tempat tinggal Edward, bahkan mengancamnya dengan senjata. Ia pun mengambil $500,000 di berangkas untuk membayar hutang kepada tentara bayaran yang masih hidup, termasuk keluarga yang ditinggal oleh mayat yang masih berceceran di Afrika. Baru setelah itu, Edward sudah tidak dibutuhkan lagi. Wait a minute. Kemudian Ellen menepati janjinya pada Genders. Ia menjemput putranya di sekolah dan kini resmi menjadi ayah sambungnya. The Wilgies sukses secara komersil di Inggris dan negara-negara lain di seluruh dunia. Selain menampilkan action dan peperangan, film ini juga terselip komedi, khususnya saat Sandy melatih para tentara yang kebanyakan sudah lansia. Secara keseluruhan, film ini mengajarkan tekad dan keberanian bahwa sedari awal, para tentara tidak semata-mata mengharapkan uang, karena mereka bahkan rela meninggalkan keluarga demi tugas yang harus diemban. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.